Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di depan dari pohon raksasa ya. Jadi menurut dari catatan Belanda, pohon ini sudah tercatat begitu dari tahun 1866 Masehi. Artinya pohon ini sangat-sangat tua sekali, sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Dan ini adalah pohon kepuh. Pohon kepuh mempunyai arti tersendiri dari beberapa peribahasa ataupun wejangan Jawa, yaitu kepuh, kekepane sesepuh. Dimana dulu bisa jadi leluhur kita mempunyai isyarah ataupun kode-kode tertentu begitu ya, atau pesan-pesan tertentu terhadap generasi berikutnya bahwa di sini terdapat sebuah peninggalan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu di mana ada bangunan candi yang dihimpit atau dililit oleh akar dari pohon kepuh raksasa ini, teman-teman. Bisa dilihat di dalam dari pohon kepuh ini terdapat bangunan dengan material utama batu bata merah kuno, yaitu berupa bangunan candi berbentuk bujur sangkar yang mempunyai ciri khas tertentu begitu. Ada kemiripan dengan candi Jabung yang ada di Probolinggo, dan inilah merupakan peninggalan dari raja yang menyatukan Nusantara tentunya, yang menjadi wangsa pertama yang ada di Jawa Timur, yaitu Wangsa Isyana. Iya, itulah yang dimaksud dengan Raja Mpu Sendok dari Mataram kuno, saudaraku. Ini merupakan bangunan yang menjadi cikal bakal adanya nama Nganjuk, karena di sini dulu pernah ditemukan prasasti yang bernama Prasasti Anjuk Ladang. Tertera angka tahun 859 Saka atau 937 Masehi, yang pada waktu itu merupakan wilayah yang dikuasai oleh Mpu Sendok bernama Anjuk Ladang. Sehingga dari nama tersebutlah terlahir nama Nganjuk, yang setiap tahunnya menjadi hari jadi Nganjuk di tanggal 10 April, saudaraku. Dan bangunan yang ada di depan kita ini merupakan bangunan megah, yaitu yang bernama Srijaya Amerta. Nah, seperti ini, saudaraku. Jadi karena mungkin tergerus zaman ya, dengan berbagai macam faktor, mungkin dulu ada bencana gempa, letusan gunung, atau mungkin ada beberapa oknum yang benar-benar sengaja merusaknya. Kita tidak tahu karena kita tidak terlahir di zaman itu. Tapi yang jelas bangunan yang sangat megah saat ini, meskipun ya sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, namun di sini terdapat sejarah yang sangat luar biasa mengenang masa kejayaan dari Mpu Sendok yang dibawa dari Mataram kuno, teman-teman. Nah, karena tempat ini ataupun bangunan ini rawan sekali dengan runtuh begitu ya, beberapa material sudah ada yang runtuh ke bawah, sehingga dari BPK wilayah 11 memberikan sebuah larangan untuk para pengunjung dilarang naik ke bangunan ini, teman-teman. Tinggi dari bangunan ini mencapai 66 mdpl. Sangat tinggi sekali, saudaraku, dan ini sudah tertinggal dari kaki candi dan tubuh candi. Kalau kita coba memutar seperti ini, saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana di zaman itu orang-orang istana ya, atau dari orang-orang yang diistimewakan begitu ya, naik ke candi ini dan melakukan ritual-ritual tertentu tentunya. Nah, seperti ini, saudaraku. Ini adalah Candi Lor yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sangat luar biasa ya.
tingginya ini 66 mdpl ya, meter di atas permukaan laut teman-teman, sangat tinggi sekali. Dan ini bukan merupakan bangunan yang sudah utuh ya, tapi ini merupakan bangunan yang tinggal kaki candi dan tubuh candi begitu. Andaikan gitu ya, candi ini ya masih utuh, maka kita akan bisa melihat lebih tinggi dari yang ada di depan kita saat ini. Nah seperti ini saudaraku, ada semacam beberapa material-material yang sudah aus, yang sudah rusak begitu ya, karena memang itu tadi mungkin dulu ada gempa bumi, ada bencana letusan gunung ya, sehingga candi ini sudah sangat rusak parah. Nah teman-teman, ada cerita yang menarik. Di belakang layar saya sempat ngobrol begitu dengan juru pelihara ya, Kang Puji. Beliau pernah barusan bercerita bahwa di tahun 2010 di sini terdapat suatu hal yang istilahnya sangat tidak patut dicontoh di depan dari candi ini teman-teman. Menurut dari Kang Puji selaku juru pelihara Candi Lor ini, dulu terdapat arca yang bernama Arca Siwa Maharaja. Keberadaannya saya tidak tahu pasti, tapi berada di area candi ya, berada di area candi. Dan di tahun 2010 hilang saudaraku, hilang. Ini sesuatu yang istilahnya, saya rasa sangat tidak mungkin orang luar negeri datang ke sini terus mencuri arca ini. Artinya sangat mungkin sekali yang mencuri dari Arca Siwa Maharaja itu adalah orang Indonesia sendiri saudaraku. Jadi kejadiannya itu di malam hari katanya, sekitar sesudah dari jam 11 itu malam. Katanya itu Kang Puji selaku juru pelihara di waktu itu pulang gitu. Besok paginya ternyata arca itu sudah hilang saudaraku. Mungkin di daerah sini ya, kalau melihat dari beberapa artefak yang ada di depan kita, ini semacam terkumpul di sini saudaraku. Ada beberapa motif batu dengan lapik ataupun dengan beberapa pola-pola tertentu begitu ya. Bahkan di sini kami mendapatkan yoni yang meskipun sangat miris karena yoni ini sudah tidak kita dapati dalam keadaan utuh saudaraku. Nah, sangat jelas sekali bahwa di sini ada tempat lingganya ya. Dan yoninya tidak begitu besar sebetulnya, hanya kisaran ukuran 50 cm ya. Dan di sini kami mendapati beberapa pola-pola batu yang ada lubang begitu ya di bagian sudut sini. Apakah ini merupakan gawang pintu yang mungkin di tempat ini dulu terdapat ruang begitu, ataupun bangunan mempunyai ruang ya. Nah seperti ini keadaannya Candi Lor yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan bangunan suci yang juga menjadi cikal bakal lahirnya nama Nganjuk yang diawali dari kata Anjuk Ladang. Kita coba memutar saudaraku. Nah ini ada papan nama ya. Saya coba lihat di sini ada papan nama. Ini namanya Abdi Dalem Kinasih Pusendok Eyang Kerto. Nah terus di belakang dari papan nama ini ada semacam tatanan batu bata begitu, yang sengaja ditata membentuk atau menyerupai makam begitu saudaraku. Nah dari kebanyakan orang, bahkan dari juru pelihara sendiri, meyakini bahwa ini sebetulnya bukan makam, tapi hanya sebagai tanda bahwa di tempat ini ya ada bangunan atau peninggalan leluhur saudaraku. Jadi artinya bisa jadi ya, kita secara
berpikir positif saja, mungkin makam ini menjadi kamuflase saja atau menjadi tanda tertentu bahwa di dalamnya terdapat sebuah peninggalan dari leluhur. Kalau kita coba geser ke kanan, nah di sini saudaraku, ini ada lagi namanya Abdi Dalem Kinasih Pusendok Eyang Kerti. Terus di belakangnya juga terdapat semacam tatanan ya, yang sengaja ditata begitu. Nah, membentuk makam. Bahkan di dalamnya sini terdapat batu nisan yang seolah-olah hanya dibentuk ala kadarnya ya, menyerupai makam begitu. Batu nisannya saja ini terbuat dari batu bata yang menjadi bahan material candi yang ada di sini. Begitu, saudaraku. Nah, ini ya. Loh. Jadi apakah ini benar-benar makam atau hanya petilasan yang dibentuk menyerupai makam, atau hanya sebagai tanda atau isyarah begitu ketika bangunan candi ini dulu mungkin keadaan yang masih terpendam begitu ya, sehingga ada orang yang penasaran ada apa di dalamnya. Nah, begitu teman-teman. Oke, itulah beberapa deskripsi begitu ya yang menjadi latar belakang dari Candi Lor di Nganjuk ini. Nah, kalau melihat dari pohon yang ada di depan kita, ini unik saudaraku ya. Tadi sebetulnya saya ingin menerangkan tentang pohon ini, cuman karena takutnya kok bertele-tele begitu ya, kita coba mendekat lagi ke pohon ini ya. Namanya pohon kepuh ya, yang dalam catatan Belanda seperti yang di dalam artikel yang saya baca, bahwa pohon kepuh ini sudah tumbuh begitu ya, sudah ada di catatan Belanda di tahun 1866. Artinya ini sudah berumur ratusan tahun. Nah, keunikan dari pohon kepuh ini ya, dia untuk bagian bawah sebelum akar ya, seolah-olah dia tidak menyentuh tanah, teman-teman. Coba dilihat. Nah, dia tidak menyentuh tanah. Dia hanya masuk begitu ya, atau menghimpit dari bangunan candi. Tapi sudah ratusan tahun dengan berat yang mungkin sudah bertonton ya, dan tidak pernah tumbang ya, tidak pernah roboh saudaraku. Ini mencapai kisaran mungkin ada 200 meter untuk tingginya ini. Dan bahkan dia kalau kemarau itu untuk pohon ini daun-daunnya berguguran begitu. Terus kalau sudah musim penghujan dia seperti ini lagi ya. Nah, masih hijau royo-royo. Dan ini teman-teman, ini enggak masuk ke tanah ya? Iya, pohonnya ini loh tidak masuk ke tanah. Kita tidak mendapati pohon ini untuk yang di depan itu ya. Untuk yang di depan itu masuk ke tanah begitu. Apakah ada di dalam situ masuk begitu ya? Terus ini adalah akar-akar yang ada di pinggir melilit seperti Angkor Wat yang ada di luar negeri sana. Jadi tidak sedikit orang juga yang mengatakan bahwa Candi Lor adalah Angkor Wat-nya Indonesia. Nah, satu-satunya candi yang ada di Indonesia dengan keadaan yang dililit oleh akar dari pohon yang sangat besar yang berumur ratusan tahun yang lalu, saudaraku. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Semoga bermanfaat, dan kalian kalau ingin datang ke Candi Lor cukup nanti searching di Google Maps Candi Lor Nganjuk. Nah, semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.